Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Bono Prima. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme untuk bisa melaksanakan seleksi kompetisi dasar calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Apapun kondisi pesertanya, atau apakah kondisi normal atau ada kendala, tetap bisa kita lihat persyaratannya berdasarkan siaran, pers, BKN, dan peraturan pendukung. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di-subscribe, like, and share biar makin semangat untuk membuat konten. Ya udah, kita mulai saja. Jadi gini, dalam kondisi normal, prosedur untuk melaksanakan CAT BKN alias CAT dalam SKD adalah sebagai berikut. Peserta datang menggunakan masker, baik dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi atau diantar. Kalau diantar, peserta diturunkan di drop off area. Kalau pakai kendaraan pribadi, akan dicari informasinya di lokasi tes apakah memungkinkan untuk membawa kendaraan pribadi. Setelah itu, peserta dicek suhu tubuhnya. Kalau di bawah 37,3 derajat Celcius, maka lanjutkan proses ke nomor berikutnya. Kalau di atas 37,3, dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak waktu 5 menit. Jika direkomendasikan oleh tim kesehatan, maka peserta dapat melaksanakan tes di tempat yang ditentukan. Oke, kalau lebih setelah 2 kali, gimana? Silahkan dibaca ada di slide terakhir, atau dibaca lagi ketentuan di instansinya. Nah, terus yang keempat, pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dokumen ini cukup banyak ya. Nanti didetailin. Habis dilengkapi dokumennya, pemberian PIN registrasi peserta, baru menitipkan barang, pemeriksaan badan, setelah dokter, peserta menunggu di ruang steril, lalu peserta mengerjakan ujian proses nomor 1 sampai nomor 8 itu sekitar dialokasikan sekitar 60 menit. Sedangkan pengerjaan itu 100 menit. Setelah itu baru selesai ujian. Skor selama ujian akan disiarkan live dalam YouTube. Linknya silahkan cari informasinya di BKN ataupun instansi terkait. Nah, terkait dokumen yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut. Dokumen secara umum, peserta SKD wajib membawa kartu peserta, kartu ujian maksudnya, ujian SKD, terus mengisi deklarasi sehat, ngeprint, dan mentandatanganinya, memiliki kartu vaksin untuk peserta yang di wilayah Jawa, Bali, dan Madura, dan surat negatif COVID-19 untuk semua peserta. Baik itu berdasarkan tes PCR berlaku H-2 dan tes antigen berlaku H-1. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Dan dokumen pendukung yang mungkin saja tiap instansi berbeda-beda, bahkan tiap individu di dalam instansinya sama mungkin berbeda. Seperti KTP, normalnya pakai KTP. Kalau KTP-nya hilang atau nggak bawa, silakan cari dokumen pendukung kayak kakak atau lainnya gitu ya. Atau mungkin ada instansi yang menyarankan untuk bawa ijazah, ya silakan. Kalau ada instansi yang nggak bawa ijazah, yang nggak apa-apa. Maksudnya ikutin aja sesuai dengan ketentuan instansi mensyaratkan untuk membawa apa saat ujian SKD. Pokoknya secara umum ini kartu peserta, deklarasi sehat, kartu vaksin, sama surat negatif COVID. Begitu ya. Nah, terus kalau ini udah lolos, baru kita bisa lanjut ke 5, 0 sampai ujian. Bagaimana kalau ternyata ada kondisi peserta tidak bisa membawa persyaratan? Kalau nggak bawa kartu peserta atau deklarasi sehat, itu nggak bisa ikut ujian, harus beneran dibawa. Itu harus di-print karena ini ada di akun SSTN. Dokumen pendukung itu harus diambil, harus dibawa. Untuk kartu vaksin dan surat negatif ini kan nggak bisa didapatkan langsung secara oleh peserta. Nggak mudah, ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Yang mungkin saja pas saat pelaksanaan SKD belum bisa dipenuhi. Yuk kita coba lihat ketentuannya. Ya, sumber ini, prosedur ini berdasarkan konferensi pers BKN terkait pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021.
Oke, kita lihat kalau misalkan kondisinya tidak normal alias ada kendala. Kendala pertama itu terkait kendala vaksin. Tidak punya sertifikat vaksin itu mungkin bisa menunjukkan pernah vaksin, terus kasih tahu teknis perkembangan sertifikatnya ada sampai mana. Kalau belum pernah sama sekali vaksin dengan alasan tertentu, maka kita lihat dulu aturannya. Memang secara aturan ada peserta yang tidak bisa vaksinasi. Menurut aturan surat edaran di Kementerian Kesehatan, pemberian vaksinasi mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi, di antaranya kalau lansia, ini berarti nggak usah dibaca ya karena peserta SKD nggak ada yang lansia. Kalau komorbid, ini hipertensi dapat divaksinasi kecuali sekian. Diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada kompilasi. Penyintas kanker dapat tetap diberikan vaksinasi. Berarti kan ada kondisi yang harus terpenuhi untuk bisa vaksinasi. Ketika kondisi yang dipenuhi, maka dia tetap bisa divaksinasi. Penyintas COVID meskipun sudah sehat bisa divaksinasi ketika sudah lebih dari 3 bulan. Kalau di bawah 3 bulan meskipun sehat itu belum boleh vaksinasi. Ibu menyusui katanya bisa divaksinasi. Mungkin kondisi tertentu saja, ada kondisi lainnya yang tidak bisa vaksinasi. Ibu hamil pun kondisi tertentu yang bisa vaksinasi, kondisi yang tidak, kalau nggak mau nih kondisi tertentunya maka nggak bisa divaksinasi. Maka BKN membuat kebijakan ibu hamil atau menyusui, penyintas COVID yang belum 3 bulan sembuhnya, ataupun komorbid yang tidak bisa divaksin, itu wajib membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Nah, surat keterangan dokter ini bisa beragam banyak. Salah satunya, contohnya seperti ini. Saya dapat salah satu gambar ini dari sebuah grup di Telegram. Ini contoh pernyataan dokter bahwa peserta atas nama ini tidak bisa divaksinasi karena baru selesai isoman tanggal 7 bulan 7, sehingga baru bisa vaksinasi di bulan Oktober. Ini orang tersebut meminta surat di tanggal 28 Agustus setelah mendengar konferensi PKN. Gercep ya. Nah, surat seperti ini mungkin perlu dipersiapkan bagi peserta SPD yang merasa tidak bisa vaksinasi. Silakan dicari surat pernyataan dokter baik dari puskesmas ataupun rumah sakit. Setelah itu baik dalam rangka pengurusan surat ini jangan lupa dikoordinasikan dengan instansi terkait. Instansi yang dilamar oleh teman-teman semua, apakah suratnya bisa level puskesmas atau harus rumah sakit pemerintah. Yang jelas jangan di klinik swasta gitu ya. Harus di instansi pemerintah, mungkin level terendahnya ke puskesmas, baru tahu bisa RSUD atau RS pemerintah lainnya gitulah ya. Ada dilihat persyaratannya biar tidak bolak-balik. Mungkin saja perlu dokter NIP atau segala macamnya, silahkan dikonfirmasi lagi oleh ke itu instansi terkaitnya. Oke, jika ada pertanyaan atau mau diskusi, sampaikan saja di kolom komentar. Kita lanjut kendala vaksin yang kedua. Ini kan kendala vaksin ketika benar-benar tidak bisa vaksinasi dengan kondisi seperti ini. Nah, misalkan, bagaimana kalau nggak bisa vaksin gara-gara belum ada vaksinnya? Sebentar, sebelum ke situ kita lihat ini sumbernya. Silahkan dibaca saja. Nah, kalau kendala vaksin, gara-gara keterbatasan stok vaksin di Jawa, Bali, Madura, atau belum ada mau tes tapi gagal terus, BKN dalam konferensi pers kemarin menyatakan kalau panitia seleksi invasi dapat berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat tentang ketersediaan vaksin dan mobilisasi percepatan vaksin. Contohnya ini ada 2 lembaga atau 2 instansi di Jawa, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Bandung, menyelenggarakan vaksinasi khusus untuk peserta CPNS. Nah, instansi ini cukup siap melaksanakan saran dari BKN.
Oke, jadi kalau instansi teman-teman lainnya, instansi lainnya silakan dikoordinasikan lagi ke instansi terkait. Apakah instansinya dapat menyelenggarakan vaksinasi? Kalau tidak bisa, sampai hari H tetap belum dapat, jangan dipaksa dulu. Kalau emang instansi nggak bisa, ya udah. Karena ketika sampai hari H tetap tidak bisa, sampai H-3 nih, belum mencukupi, masih ada peserta yang tidak bisa vaksinasi, silakan koordinasikan ke BKN maupun ke instansi terkait tidak bisanya kita vaksinasi gara-gara nggak dapat kuota. Gitu. BKN dalam konferensi pers kemarin menyatakan kalau sampai H-3 masih belum mencukupi, pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak dapat divaksin. Nah, jadi ini yang memutuskan adalah instansi wajib tidaknya vaksin. Tapi dalam tetap yang utama harus vaksinasi, dikejar dulu vaksinasinya. Gitu ya, jangan mentang-mentang ada poin 2 ini, jadi nggak usah nanti-nanti saja deh nunggu. Yang utama adalah coba cari vaksin. Kalau sehat, coba cari vaksinasi. Kalau lagi tidak sehat, coba cari surat keterangan tidak bisa vaksinasi. Itu ya. Nah, terus usaha mencari vaksinasi sampai H-3 dan beri koordinasi dengan instansi. Mungkin saja instansinya mempunyai kebijakan setelah koordinasi dengan Satgas ataupun BKN. Jika ada pertanyaan, boleh sampaikan di kolom komentar. Oke, kendala vaksinasi dianggap selesai. Kita lanjut ke kendala. Kita lanjut ke kendala ketika terkonfirmasi positif COVID. Kita lihat peraturannya di dalam Surat Edaran Kepala BKN nomor 7 tahun 2021 halaman 9 poin C 1 dan seterusnya. Saya kopikan poin satunya saja. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif COVID dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada instansi yang dilamar. Kemudian instansi tersebut bersurat kepada Kepala BKN disertai bukti, surat rekomendasi dokter dan atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang. Ini cukup banyak ya. Syaratnya intinya sih kalau positif COVID itu harus lapor, baik itu positifnya atau isolasi ketika masih jauh-jauh hari dan masih isolasi ketika jadwal SKD, ataupun baru tahu positif, baru tahu terpapar ketika melaksanakan tes di H-2 ataupun H-1. Kapanpun itu intinya lapor secepatnya ketika sudah tahu positif beserta bukti-bukti pendukung menyatakan positif COVID. Nanti silakan koordinasi saja bukti jelasnya seperti apa yang diminta. Terus lapor secepatnya. Kalau tahunnya H-2 atau H-1 ya lapor langsung H-1 dan hari H itu. Paling lambat hari H. Karena kalau lapornya lebih dari H+1 dan seterusnya dianggap tidak hadir ujian dan tidak bisa susulan. Nah, pastikan ketika teman-teman lapor itu direspon oleh instansi dan sehingga teman-teman punya bukti telah lapor, dan kalau sudah sembuh bisa di follow up jadwalnya. Ini kan pelaporan berguna untuk penjadwalan ulang teman-teman di akhir periode SKD. Begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan tidak ada respon sama sekali oleh instansi ketika lapor H-1, laporan RH nggak mungkin datang, misalkan karena isolasi ataupun memaksakan datang malah makin rumnyang gitu. Jadi solusi yang mungkin tips yang bisa dijalankan adalah cari teman. Mulai dari sekarang, alias secepatnya, yang melamar di instansi yang sama, syukur-syukur mempunyai jadwal ujian di hari yang sama. Keep kontak dengan teman-teman tersebut, sehingga salah satu dari teman-teman yang jadwal ujiannya sama, itu dapat melaporkan
kondisi ada peserta yang positif dengan bukti yang dimiliki. Nanti minta aja bukti pelaporannya, udah lapor ke instansinya ke teman tersebut. Intinya cari sosmed instansi, cari orang yang melamar di sama, syukur dapat di ujian yang sama. Itu ya teman. Kalau dapat kontak panitianya, ya silakan monggo. Mungkin panitianya ngasih atau enggak, ya jangan usah dipakai. Yang penting teman-teman pastikan sehat. Kalau emang amit-amit sakit, ya kena positif, dan pastikan sudah tahu laporannya dan sudah mempunyai bukti. Oke, close case. Bagaimana kita buka case baru, yaitu ketika sudah dijadwal ulang, ternyata masih positif dan sehat gitu, memaksakan SKD apakah bisa di tahun sebelumnya, di seleksi sebelumnya, entah itu seleksi Sekdikdin, Pendidikan Kedinasan, ataupun SKB 2019, ataupun Kedinasan 2020, itu BKN punya kebijakan resmi. Kalau peserta di atas 37,3 derajat Celcius, maka tesnya di ruangan khusus. Kan tadi kalau di bawah 37,3 baru bisa lanjut prosesnya. Kalau di atas 2 kali itu harus rekomendasi dokter. Rekomendasi dokter mungkin salah satunya ini melaksanakan ujian di ruangan khusus, atau kalau reaktif saat tes di hari tempat. Masih memungkinkan ya instansi untuk melakukan tes di tempat ketika emang instansinya menginginkan atau melaksanakan hal tersebut, maka di tempat yang khusus. Begitupun kalau terkonfirmasi positif di jadwal tes susulan, atau di jadwal tesnya itu masih bisa ujian di tempat khusus. Ini contoh yang udah dilaksanakan. Berita selengkapnya atau informasi selengkapnya silahkan dilihat di media sosial ataupun di Google gitu. Ada beritanya kok yang bisa. Intinya BKN sudah memberikan keringanan, instansi juga begitu. Tinggal tugas peserta mempersiapkan dengan yang terbaik, baik mempersiapkan materi bahan belajarnya, kondisi tubuh dan pikirannya gitu ya, biar tetap fit saat ujian. Ini sumbernya. Nah, penutupnya, selamat mempersiapkan untuk SKD yang terbaik. Semangat kita terus persiapan yang terbaik ya. Semoga sehat, lancar, dan sukses SKD-nya. Biar nanti setiap peserta SKD mendapatkan sertifikat seleksi kompetensi dasar dengan nilai yang cukup baik atau yang terbaik. Terima kasih. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di-share. Kalau ada pertanyaan atau mau buka diskusi, silahkan sampaikan kolom komentar atau via media sosial saya, Instagram atau Telegram, untuk saya tulis di deskripsi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka di-share, bisa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.